Saya ingin menyebutkan fatwa yang disebutkan oleh para ulama tentang hukum sholat dengan menutup wajah, baik bagi laki-laki ataupun perempuan, karena sepertinya di saat-saat sekarang ini sangat-sangat dibutuhkan hukum sholat dengan menutup wajah. Saya bacakan beberapa fatwa. Faqad ittafaqal fuqaha'u ala karahati tasallum fi sholati lirrajuli wal mar'ah li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yughatti ar-rajulu fahu fi shalah, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Para ulama fikih bersepakat tentang makruhnya at-talassum. Talassum artinya adalah menutupi mulut, ya, menutupi mulut, termasuk di dalamnya menutupi hidung. Para ulama fikih telah bersepakat makruhnya menutupi mulut di dalam sholat untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menutup wajahnya, menutup mulutnya di dalam sholat. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Kemudian di dalam fatwa ini disebutkan wat talathumu 'inda Syafi'iyyati huwa taghtiyatul fam. Kemudian para ulama membicarakan tentang makna talathum. Menurut mazhab Syafi'i, talathum itu adalah menutup mulut. Dan wa qala al-Hanifiyyatu wal Hanabilatu huwa taghtiyatul fami wal anf. Adapun menurut mazhab Hanafi dan Hambali, at-talathum adalah menutup mulut dan hidung, menutup mulut dan hidung. Wa huwa 'indal Malikiyati ma yasilu ila akhir asy-syafatil as-sufli. Artinya, dan adapun menurut mazhab Maliki, maka at-talassum artinya adalah menutup hidung dan mulut, tetapi bibir, salah satu bibir bawahnya tidak tertutup. Ini beberapa pendapat dari para ulama tentang at-talassum. Kemudian di sini disebutkan wa alaihi fa salatur rajuli awil mar'ati bil lisami makruhah. Oleh karenanya salat bagi laki-laki ataupun perempuan dengan menutup hidung atau mulut. Hidung dan mulut, mazhab mana ini? Hambali dan Hanafi. Atau menutup mulut saja, mazhab mana ini? Syafi'i. Atau menutup hidung dan mulut tanpa bibir bawah, mazhab mana ini? Maliki. Ya, ini adalah hukumnya makruh. Wal qawlu bi anna salatal mar'ati al mutalassimati la tajuz ghairu sahih bal hiya makruhah. Artinya ada pendapat yang mengatakan bahwasanya seorang perempuan berhak untuk menutup wajahnya. Maka ini adalah tidak benar. Ya, ini pendapat tidak benar, akan tetapi dia adalah hukumnya makruh. Wa qala Khalilun fi mukhtasarih. Khalil, seorang ulama fikih, di dalam kitab mukhtasarnya, wa huwa yu'addu makruhatus salah wa intiqabul mar'ah. Hal seperti itu, at-talassum, menutup wajah, menutup mulut atau menutup hidung dan mulut tatkala salat, ini termasuk daripada hal yang dianggap makruh, termasuk di dalamnya memakai cadar bagi perempuan. Termasuk di dalamnya memakai cadar bagi perempuan. Wa qala sahibut Taj wal Iklil, ini ulama-ulama fikih. Penulis Taj wal Iklil, yakrahani ay intiqabuhuma wa talathuhuma wa tusdilu ala wajhiha in khasyat ru'yata rajulin ay ajnabi. Dimakruhkan bagi seorang perempuan untuk sholat dengan memakai cadar. Cadar adalah kain yang diikat menutup wajah, itu namanya cadar. Dalam bahasa Arab namanya niqab, kain yang diikat menutup wajah.
ya kain seperti ini yang diikat menutup wajah, ya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal mar'ah mutanaqqibah, dan perempuan yang memakai cadar dilarang, atau perempuan yang menutup mulut dan hidungnya saja. Beda antara dua hal. Kalau hidung dan mulut tertutup itu namanya talassum. Kalau seandainya wajahnya yang tertutup itu namanya niqab. Taib. Dimakruhkan seseorang untuk memakai keduanya, seorang perempuan. Kalau seandainya dia takut dilihat laki-laki yang bukan mahramnya, sholat di luar rumah misalkan, maka pada saat itu dia boleh untuk menjulurkan dari kain dari atas kepalanya menutupi wajahnya. Karena kebiasaan orang yang memakai cadar untuk keluar untuk di luar rumah kemudian dia buka cadar, ini terasa tidak nyaman, ya, seakan-akan ada sesuatu harta berharga dia yang hilang. Maka syariat memberikan solusi, yaitu apabila seorang perempuan yang kebiasaan memakai cadar kemudian dia sholat, tentunya tidak boleh dan makruh hukumnya kalau sholat dia memakai cadar. Caranya bagaimana? Dia menjulurkan kain dari atas kepalanya menutupi wajahnya, bukan mengikat wajahnya, menutupi wajahnya. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika mereka dalam keadaan ihram, maka pada saat itu kana rukban yamurru bina, kata Aisyah, orang-orang yang menunggang onta tatkala pergi ihram, mereka kadang-kadang melewati kami, yaitu kelompok sahabat-sahabat wanita, istri-istri Nabi. Kadang-kadang orang-orang melewati kami yang namanya bepergian bersama-sama, konvoy, pakai onta atau pakai keledai, ya, ataupun pakai kuda. Itu kadang-kadang ada yang mendahului, ada yang terakhir dan semisalnya. Nah, kadang-kadang terlewati perempuan, ya, terlewati perempuan. Maka faidha hadzauna, kata Aisyah, kalau mereka sejajar dengan kami, artinya bisa melihat, asdalat ihdana jilbabaha ala wajhiha, artinya maka salah seorang dari kami menurunkan jilbabnya di atas wajahnya. Ini menunjukkan bahwa wanita dalam keadaan berihram tidak boleh dia memakai cadar, tetapi ketika dilewati oleh laki-laki yang bukan mahramnya, dia menutupi wajahnya dari menjulurkan dengan kain dari atas kepala menutupi wajahnya. Nah, seperti itu. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita baca selanjutnya. Wa qala al-Khatib Asy-Syirbini, ini mazhab Syafi'i. Al-Khatib Asy-Syirbini mengatakan, wa an yusarri ar-rajulu mutalassiman wal mar'atu mutanaqqibatan ay yukrahu dzalik, wa nassa an-Nawawi fil Majmu' annaha karahatun tanzihiyah la tumna'u sihhatus shalah. Artinya, dan seorang lelaki salat dalam keadaan mutalassim. Mutalassim artinya seorang lelaki menutup mulut dan hidung menurut mazhab mulut dan hidung menurut mazhab Hambali dan Hanafi. Menutup mulut saja menurut mazhab Syafi'i. Menutup hidung dan mulut akan tetapi bibirnya terbuka menurut mazhab Maliki. Ya. Ini mutalassim. Kemudian perempuan mutanaqqibah, perempuan memakai cadar. Ini dua-duanya dimakruhkan dan ditegaskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ini kitab Majmu' adalah kitab merupakan sandaran mazhab Syafi'i. Dan Imam Nawawi adalah muhaqqiqul mazhab, peneliti mazhab Syafi'i. Ya, jika pendapatnya Imam Nawawi ini beliau berpendapat, maka sangat kuat di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian annaha karahatun tanzihiyah, bahwasanya lelaki yang sholat dengan keadaan seperti itu, perempuan yang sholat dengan keadaan seperti itu adalah makruh
tanzihiyah, artinya makruh yang semestinya dijauhi, tetapi tidak melarang sahnya sholat. Tidak melarang sahnya sholat. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kemudian, illa idza kana yasjudu bi jabhatihi ala thawbil mughatta bihi wajhahu fatabtulu 'inda Syafi'iyah. Lihat, kecuali jika ia sujud dengan dahinya di atas pakaian atau kain yang menutupi wajahnya, maka yang seperti ini batal menurut mazhab Syafi'i. Makanya kan kadang-kadang ada orang sholat, kalau rambutnya panjang, dia kalau ingin sujud dikebah dulu agar dahinya kena lantai. Salah satu sandarannya ini pendapat mazhab Syafi'i ini. Saya sering melihat orang-orang India, Pakistan, Bangladesh, terutama orang Bangladesh dan India Selatan, Kerala, waktu di Arab Saudi. Mereka para pekerja mungkin sulit untuk bawa peci kemana-mana. Nah, maka mereka memakai sapu tangan. Sapu tangan itu mereka ikat di kepala, mengikat bagian depan kepalanya, sehingga kalau sujud itu rambutnya tidak kena dahi, ya, kemudian juga dahinya bisa kena lantai. Karena tadi menurut mazhab Syafi'i bahwa kalau sujud wajahnya tertutup batal sholatnya, dahinya tertutup dengan kain batal sholatnya, ya. Makanya sebagian membicarakan kalau seandainya sholat pecinya seperti ini, nutup dahinya tidak bisa kena lantai, maka menurut mazhab Syafi'i maka batal sholatnya. Qala al-Bahuti fi kashfil qina wa yukrahu an tusalla fi niqabin wa burqa'in bila hajah. Al-Bahuti termasuk ulama mazhab di dalam kitab Kashful Qina, dan dimakruhkan seorang perempuan untuk sholat memakai cadar dan memakai burqu' tanpa ada hajah. Burqu' itu beda dengan cadar. Cadar nama bahasa Arabnya niqab. Burqu' bapak-bapak mungkin pernah lihat, ibu-ibu mungkin pernah lihat juga cadarnya orang Emirat. Cadarnya itu seperti mungkin pernah lihat perempuan memakai penutup wajah. Dulu waktu kecil saya melihat film Zorro. Tahu film Zorro? Nah, itu menutup wajah, ya, menutup kepala, hidung. Nah, segitu saja. Itu namanya apa? Burqu', ya, burqu'. Jadi biasanya itu terbuat dari kain-kain. Jadi hidungnya itu ditutup begini, ya. Jadi tidak terkena hidung tapi begini saja, ya, kemudian tertutup itunya saja. Jadi matanya dan hidungnya, karena itu adalah sumber dari sumber kecantikan. Kalau seandainya seseorang ingin melamar seorang perempuan, maka yang dilihat matanya, hidungnya, ya, dan sekitar bagian sini. Nah, itu yang ditutupi oleh mereka. Itu namanya burqu'. Lihat lagi perkataan dari mazhab Maliki yang ditukilkan oleh Ibnu Abdul Bar. Ajma'u ala anna 'alal mar'ati an takshifa wajha fi sholati wal ihram. Para ulama bersepakat bahwa wajib bagi perempuan untuk membuka wajahnya tatkala sholat dan tatkala berihram. Wali anna satral wajhi yukhillu bimubasyaratil musalli bil jabhah wal anf. Karena dengan menutup wajah ini berarti seorang yang sholat dahi dan hidungnya tidak terkena langsung lantai.
tidak terkena langsung lantai. Wal anf yughattil fam, dan menutupi mulut. Waqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajula anhu. Nabi Muhammad SAW telah melarang lelaki untuk melakukan hal itu. Fa in kana li hajah, lihat sekarang. Jika ini ada keperluan, kahuduri ajanib bi fala karahah, seperti datangnya laki-laki yang bukan mahramnya, maka pada saat itu tidak mengapa, tidak makruh jadinya kalau seandainya menutup wajahnya. Wa kadzalika ar-rajulu tazulul karaha fi haqqihi idza ihtaja ila dzalik. Demikian pula seorang lelaki apabila memerlukan untuk sholat menutup wajah, menutup mulut, ya, kalau ada keperluan maka tidak makruh hukumnya. Berarti inti dari fatwanya itu tadi. Kita sekarang perlu, ya, apalagi yang tidak bisa mencium asap dan bisa menyebabkan penyakit, ya, penyakit ispa, penyakit pada pernapasan, gangguan pada pernapasan. Saya tadi malam singgah di sebuah warung. Kemudian saya mengatakan kepada orang tersebut, asap benar lah. Ya Ustaz, ini sampai padih matanya. Dan benar memang di luar, ya, sangat asap. Maka bahkan kadang-kadang sampai masuk ke dalam masjid. Jika diperlukan boleh memakai apa? Memakai penutup hidung dan mulut, ya, memakai penutup hidung dan mulut. Tapi ini diperlukan saja. Siapa yang merasa tidak perlu, enggak perlu. Nanti sesapan pakai tutup hidung dan mulut. Ya. Ya, ini kalau diperlukan saja. Wallahu a'lam. Taib. Kita sekarang masuk kepada sejarah Nabi. Dan itu fatwa, tadi fatwa tentang hukum menutup wajah dan hidung dan mulut tatkala sholat, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Wallahu a'lam.